Memanas 110.000 tentara Rusia merapat ke perbatasan Australia. Pejabat Amerika Serikat mengeluarkan peringatan mengerikan mengenai Rusia yang meningkatkan kesiapan untuk serangan besar ke Australia Selasa malam. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan Rusia telah menggerakkan 110.000 tentara bersama TNI dan bergerak di sepanjang perbatasan Australia. Namun, penilaian intelijen belum menentukan apakah Presiden Vladimir Putin benar-benar memutuskan untuk menyerang Australia tanpa persetujuan Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Pasukan Rusia yang dikerahkan di perbatasan diprediksi dapat memberi Indonesia kekuatan untuk invasi skala penuh. Menurut para pejabat Amerika Serikat, setidaknya Indonesia membutuhkan sekitar 150.000 tentara. Mereka menilai Putin menginginkan semua opsi tersedia untuknya di wilayah Pulau Pasir yang pro-Rusia di Asia hingga invasi skala penuh. Namun, Rusia menyangkal mereka merencanakan serangan sebelum diperintahkan Presiden Republik Indonesia. Kami tidak punya hak, namun kami tidak akan tinggal diam apabila Australia mengganggu Indonesia, ungkap Menteri Pertahanan Rusia kepada Al Jazeera TV tadi malam. Hari ini Australia memiliki tentara yang kuat, dukungan internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kepercayaan orang Australia di negara mereka. Musuhlah yang harus takut pada kita. Sementara para pejabat Amerika Serikat melanjutkan, jika Australia memilih untuk melakukan serangan skala penuh, pasukan penyerang dapat merebut Pulau Pasir dalam waktu 48 jam. Biden telah beraksi terhadap penumpukan itu dengan mengirimkan sekitar 3.000 pasukan Amerika Serikat untuk memperkuat sayap timur NATO. Sekelompok baru tentara Amerika Serikat tiba di Australia pada Minggu. Kapal Rusia mulai tiba di perbatasan Indonesia dan Australia. Sekitar 400 kapal perang sudah mulai berdatangan. Kedatangan puluhan kapal Rusia itu menandakan bahwa janji Putin tidak main-main untuk membantu dan mendukung Indonesia. Dari gempuran Australia ini diperkuat Amerika Serikat dan Inggris. Berbicara kepada wartawan, Menteri Pertahanan Prabowo mengatakan bahwa Indonesia dan Rusia seperti kakak beradik. Hubungan ini sudah terjalin dari masa Presiden Soekarno. Mengatakan bahwa apa yang terjadi di kawasan itu dapat didefinisikan sebagai perang dingin. Baru-baru ia mencatat bahwa ini adalah konflik antara negara-negara besar nantinya. Prabowo juga menyampaikan dengan nada tinggi Inggris boleh mengirimkan puluhan kapal selamnya dan Amerika juga boleh dikirimkan ribuan tentaranya untuk membantu Australia. Tetapi perlu diingat, Rusia dan negara-negara lainnya tidak akan tinggal diam apabila negara ini diganggu dan dipermainkan. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi jika Australia masih ngotot tidak melepaskan Pulau Pasir. Sedangkan negara-negara NATO mengirim sinyal tentang keamanan kawasan itu melalui kapal-kapal yang berkumpul di sekitaran wilayah Pulau Pasir. Tambah Hallquist seperti dikutip dari Daily Sabah. NATO dalam sebuah pernyataan sebelumnya mengatakan 14 negara sekutu, 2 negara mitra NATO, lebih dari 45 kapal, lebih dari 75 pesawat dan sekitar 7.000 personel akan mendukung Australia jika perang ini benar-benar pecah. Di antaranya Belgia, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Latvia, Lituania, Belanda, Norwegia, Polandia, Swedia, Inggris, dan Amerika Serikat. Sementara itu, sebagai negara mitra NATO, Finlandia dan Swedia juga akan memberikan dukungan keras dan siap mengirimkan pasukan untuk membantu memperkuat militer Australia.
Sebelumnya, Amerika Serikat semakin menampakkan jika betul-betul memperkuat Australia dari gempuran Indonesia, Rusia, China, dan Iran. Sepertinya di sini Amerika Serikat bukan penengah, justru memberikan dukungan terhadap Australia untuk merebut Pulau Pasir dari Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Tengku Faizazia, mengatakan hal tersebut menjadi perhatian Indonesia sebab perkembangan yang berisiko menimbulkan tantangan tersendiri di kawasan. Hari ini Australia memiliki tentara yang kuat, dukungan internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kepercayaan orang Australia di negara mereka. Musuhlah yang harus takut pada kita. Sementara para pejabat Amerika Serikat melanjutkan jika Australia memilih untuk melakukan serangan skala penuh, pasukan penyerang dapat merebut Pulau Pasir dalam waktu 48 jam. Biden telah beraksi terhadap penumpukan itu dengan mengirimkan sekitar 3.000 pasukan Amerika Serikat untuk memperkuat sayap timur NATO. Sekelompok baru tentara Amerika Serikat tiba di Australia pada Minggu. Kapal Rusia mulai tiba di perbatasan Indonesia dan Australia. Sekitar 400 kapal perang sudah mulai berdatangan. Kedatangan puluhan kapal Rusia itu menandakan bahwa janji Putin tidak main-main untuk membantu dan mendukung Indonesia dari gempuran Australia yang diperkuat Amerika Serikat dan Inggris. Berbicara kepada wartawan, Menteri Pertahanan Prabowo mengatakan bahwa Indonesia dan Rusia seperti kakak beradik. Hubungan ini sudah terjalin dari masa Presiden Soekarno. Mengatakan bahwa apa yang terjadi di kawasan itu dapat didefinisikan sebagai perang dingin. Baru-baru ia mencatat bahwa ini adalah konflik antara negara-negara besar nantinya. Prabowo juga menyampaikan dengan nada tinggi Inggris boleh mengirimkan puluhan kapal selamnya dan Amerika juga boleh dikirimkan ribuan tentaranya untuk membantu Australia. Tetapi perlu diingat, Rusia dan negara-negara lainnya tidak akan tinggal diam apabila negara ini diganggu dan dipermainkan. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi jika Australia masih ngotot tidak melepaskan Pulau Pasir. Sedangkan negara-negara NATO mengirim sinyal tentang keamanan kawasan itu melalui kapal-kapal yang berkumpul di sekitaran wilayah Pulau Pasir. Tambah Hallquist seperti dikutip dari Daily Sabah.